Hai guys, di video ini aku akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang ciri dan skill dari kepemimpinan. Langsung aja kita ke materi yang pertama adalah pendekatan sifat. Pendekatan sifat itu meliputi sifat, keterampilan, dan nilai-nilai individu pemimpin. Istilah sifat mengacu pada berbagai atribut individu, termasuk kepribadian, temperamen, kebutuhan, motif, dan juga nilai. Oke, selanjutnya ada ciri kepribadian pemimpin. Setidaknya terdapat 7 ciri utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah tingkat energi dan sifat toleransi pada stres. Tingkat energi itu atau stamina dan juga toleransi terhadap stres itu berhubungan dengan efektivitas manajerial. Energi yang tinggi dan toleransi stres yang baik akan membantu manajer mengatasi kepadatan kesibukan, jam kerja yang panjang, dan tuntutan yang tak henti-hentinya dari pekerjaan manajerial. Yang kedua adalah kepercayaan diri atau sifat percaya diri. Istilah percaya diri itu didefinisikan secara umum untuk memasukkan beberapa konsep seperti harga diri dan efikasi diri. Kepercayaan diri kepemimpinan itu berhubungan positif dengan efektivitas dan juga kemajuan dari organisasi yang sudah dipimpinnya. Selanjutnya yang ketiga ada internal locus of control. Locus of control itu adalah sebuah keyakinan seorang individu bahwa yang mengendalikan nasibnya itu adalah dirinya sendiri. Keyakinan tersebut membuat seorang pemimpin mengambil lebih banyak tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri untuk organisasi mereka. Seorang yang memiliki keyakinan ini memiliki perspektif yang lebih berorientasi pada masa depan dan cenderung secara proaktif merencanakan cara untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada stabilitas dan kedewasaan emosional. Kedewasaan emosional itu dapat didefinisikan secara luas, mencakup hal yang saling terkait seperti motif, sifat, dan juga nilai. Seorang yang matang secara emosional itu dapat menyesuaikan diri dengan baik dan tidak menderita gangguan psikologis yang parah. Orang yang matang secara emosional memiliki kesadaran diri yang lebih akan kekuatan dan juga kelemahan, dan mereka berorientasi pada perbaikan diri daripada berusaha untuk menyangkal dari kelemahan mereka atau bersifat defensif. Selanjutnya ada motivasi untuk kekuasaan. Motivasi dalam konteks ini adalah seseorang dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi. Seorang yang memiliki keinginan kuat akan kekuasaan mencari posisi otoritas dan cenderung lebih selaras dengan politik kekuasaan organisasi, karena mereka terus termotivasi untuk mendapatkan kekuasaan dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada integritas pribadi. Integritas itu berarti perilaku konsisten dengan nilai yang dianut. Integritas itu adalah penentu utama untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nilai-nilai yang terkait dengan integritas meliputi kejujuran, kesetiaan, dan juga keadilan. Jadi ada berbagai indikator yang dapat menunjukkan integritas seseorang. Itu antara lain adalah kejujuran. Seseorang akan kehilangan kredibilitasnya ketika didapati melakukan kecurangan atau menipu. Kemudian ada menepati janji. Orang lain cenderung tidak ingin melakukan kesepakatan dengan seorang pemimpin yang tidak bisa menepati janjinya. Yang ketiga adalah pemenuhan tanggung jawab. Kesetiaan seorang pemimpin adalah penggambaran integritasnya. Kepercayaan pengikut akan hilang jika merasa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Oke, lanjut dari ciri kepemimpinan berikutnya adalah narsisme. Narsisme itu adalah sindrom kepribadian yang mencakup beberapa sifat yang relevan dengan kepemimpinan yang efektif, seperti keinginan kuat untuk harga diri, kekuasaan, kematangan emosional,
dan juga integritas yang cenderung rendah. Dan yang terakhir adalah orientasi pencapaian. Seorang pemimpin dengan orientasi pencapaian yang kuat itu cenderung memiliki perhatian yang kuat juga untuk tujuan tugasnya. Mereka bersedia memikul tanggung jawab untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan tugasnya dan cenderung memilih solusi dengan resiko yang relatif sangat rendah. Oke, materi berikutnya adalah kemampuan seorang pemimpin. Jadi di sini kemampuan pemimpin terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah keterampilan teknikal. Keterampilan teknikal itu mencakup pengetahuan tentang metode, proses, dan peralatan untuk melakukan kegiatan khusus unit organisasi. Mencakup pengetahuan faktual organisasi berupa aturan, struktur, sistem manajemen, dan juga karakteristik karyawan. Dan pengetahuan tentang produk dan layanan organisasi, mencakup spesifikasi teknis dan keterbatasan dari produk tersebut. Jenis pengetahuan ini diperoleh dengan kombinasi pendidikan formal, pelatihan, dan juga pengalaman kerja. Yang kedua adalah keterampilan konseptual yang secara umum kemampuan konseptual atau kemampuan kognitif itu melibatkan penilaian yang baik, pandangan ke depan, intuisi, kreativitas, dan kemampuan untuk menemukan makna dan keteraturan dalam peristiwa yang ambigu serta tidak pasti. Seseorang dengan kemampuan atau keterampilan konseptual rendah itu melihat hal-hal dalam istilah hitam dan putih yang sederhana, sedangkan seseorang dengan kompleksitas kognitif tinggi itu mampu melihat banyak warna abu-abu dan mampu mengidentifikasi pola hubungan yang kompleks serta memprediksi peristiwa masa depan dari tren yang terjadi saat ini. Dan yang terakhir adalah kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal itu atau biasa kita sebut dengan kemampuan sosial itu mencakup pengetahuan tentang perilaku manusia dan proses kelompok, kemampuan untuk memahami perasaan, sikap, motif orang lain, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas serta persuasif. Jadi seseorang yang menawan, bijaksana, dan diplomatis itu akan memiliki hubungan yang lebih kooperatif daripada orang yang tidak peka dan bersifat ofensif. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu merupakan kombinasi keterampilan khusus dan sifat-sifat yang saling melengkapi. Di sini kompetensi manajerial juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan juga kemampuan belajar. Kecerdasan emosional itu merupakan pemahaman suasana hati dan emosi sendiri, bagaimana mereka berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, dan apa implikasinya untuk kinerja, tugas, dan hubungan interpersonal. Kecerdasan emosional ini juga memerlukan komunikasi yang baik untuk mengekspresikan perasaan yang ada. Selanjutnya, kecerdasan sosial. Seorang pemimpin dengan kepekaan sosial yang tinggi memahami apa yang perlu dilakukan untuk membuat suatu organisasi lebih efektif. Persepsi sosial melibatkan keterampilan konseptual dan pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk kepemimpinan strategis, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang secara bersama-sama ditentukan oleh peristiwa lingkungan dan kompetensi inti organisasi, dan kemampuan untuk merumuskan respon yang tepat. Kecerdasan sosial ini juga mencakup keterampilan politik, yang merupakan kemampuan untuk memahami bagaimana keputusan dibuat dalam organisasi, dan bagaimana menggunakan taktik politik untuk mempengaruhi keputusan dan juga peristiwa. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah kemampuan belajar. Salah satu kompetensi terpenting untuk kepemimpinan yang sukses adalah situasi yang berubah dalam situasi
salah satu kompetensi terpenting untuk kepemimpinan yang sukses dalam situasi yang berubah adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan perubahan. Kemampuan untuk belajar dan beradaptasi itu sangat penting dalam efektivitas kepemimpinan. Karena dalam kondisi yang serba tidak pasti ini, seorang pemimpin yang baik itu perlu terus belajar dan beradaptasi agar tidak tergerus dari perubahan-perubahan yang ada, dan dia harus tetap mampu berdiri di atas derasnya perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada keterampilan situasional. Jenis keterampilan untuk memenuhi persyaratan peran mereka, tetapi relatif pentingnya berbagai keterampilan itu tergantung pada situasi kepemimpinan. Keterampilan situasional ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Itu ada tingkat manajerial, jenis organisasi, dan juga lingkungan eksternal. Tingkat manajerial itu semakin tinggi tingkat manajerial, maka semakin banyak jumlah dan aktivitas yang ada dan mempengaruhi pada kompleksitas koordinasi. Berdasarkan hal ini, keterampilan yang dibutuhkan pada di setiap tingkat itu cenderung bervariasi tergantung pada jenis organisasi, ukuran, struktur organisasi, dan juga tingkat sentralisasi otoritas dalam organisasi tersebut. Lanjut, yang kedua ada jenis organisasi. Hal yang menarik tentang keterampilan manajerial adalah sejauh mana keterampilan tersebut dapat dipindahkan dari satu jenis organisasi ke jenis organisasi lainnya. Manajer tingkat bawah tidak dapat dengan mudah dipindahkan ke spesialisasi fungsional yang berbeda. Mengapa? Karena keterampilan teknis yang dibutuhkan pada tingkat manajemen ini itu sangatlah berbeda dalam segi fungsional. Kemampuan perpindahan keterampilan untuk eksekutif puncak itu terbatas karena variasi dalam kepemilikan, tradisi, iklim organisasi, dan juga budaya. Dan yang terakhir adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu adalah semua elemen di organisasi yang dapat mempengaruhi keputusan organisasi. Perubahan situasi yang tidak bisa ditebak itu diperlukan adaptasi agar kepemimpinan tetap berjalan secara efektif. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu evaluasi pendekatan sifat. Ya, dapat dibaca di sini, kemajuan yang cukup besar telah dibuat dalam mengidentifikasi sifat dan keterampilan yang relevan untuk efektivitas dan kemajuan manajerial. Keterbatasan lain dari pendekatan sifat adalah kurangnya perhatian dalam banyak studi untuk konteks kepemimpinan. Seperti dalam penelitian perilaku, relevansi sifat dan keterampilan yang berbeda akan tergantung sebagian pada sifat posisi kepemimpinan, jenis tantangan yang dihadapi pemimpin, dan kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas. Selanjutnya adalah pedoman untuk pemimpin. Terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mempelajari tentang kekuatan dan juga kelemahan Anda. Seseorang pemimpin itu perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan ini untuk membantu seseorang itu lebih mengenal dirinya sendiri, dan kemudian juga akan berpengaruh pada atau membantu pada pengembangan diri mereka. Yang kedua adalah tingkat kesadaran tinggi yang tinggi. Tingkat kesadaran diri yang tinggi itu mencakup pemahaman yang baik tentang kebutuhan, emosi, kemampuan, dan perilaku. Jadi kesadaran akan reaksi emosional Anda terhadap peristiwa itu memfasilitasi pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan dalam situasi stres, dan membantu Anda mempertahankan optimisme serta antusiasme tentang proyek atau misi dalam menghadapi rintangan dan kemunduran organisasi. Selanjutnya adalah keterampilan yang relevan untuk kepemimpinan. Manajer yang efektif
lebih berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan diri. Pelajari sifat dan keterampilan apa yang berguna untuk jenis peran atau posisi kepemimpinan yang ingin dimiliki di masa depan. Selanjutnya ada kekuatan. Perlu diketahui bahwa kekuatan bisa menjadi kelemahan. Memahami kekuatan dan kelemahan yang ada memanglah penting, tetapi bukan berarti kelemahan itu menjadi celah pada diri kita. Suatu sifat atau keterampilan yang menjadi kekuatan dalam suatu situasi nantinya bisa menjadi kelemahan ketika terjadi perubahan dalam situasi. Orang cenderung menekankan keterampilan yang membawa kesuksesan berulang di awal mereka menjalankan karir, dan kemudian ketika keterampilan itu tidak relevan, kekuatan itu akan menjadi sebuah kelemahan. Yang terakhir adalah mengimbangi kelemahan. Salah satu cara untuk mengimbangi kelemahan adalah dengan menentukan bawahan yang memiliki komplementer kekuatan untuk memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan. Terkadang tepat untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada individu yang memenuhi syarat, dan di lain waktu lebih baik memiliki tim manajemen. Jadi ketika kita sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan kita perlu melakukan upaya untuk mengimbangi kelemahan atau bahkan memperbaiki kelemahan itu agar kepemimpinan yang kita miliki itu menjadi kepemimpinan yang sempurna. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang telah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di lain waktu.